Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Maulida dengan NIM 4005013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyesuaian strategi pembelajaran. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana atau cara yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya strategi pembelajaran, proses belajar tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi sudah direncanakan dengan baik. Strategi pembelajaran juga mengatur bagaimana interaksi antara berbagai komponen pembelajaran, seperti pendidik, peserta didik, materi yang diajarkan, metode yang digunakan, serta media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, setiap kegiatan dalam proses belajar harus disusun secara terencana agar hasil pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Sebagai contoh dalam PNF, misalnya pada pelatihan keterampilan memasak di masyarakat, pendidik tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menggunakan strategi seperti demonstrasi dan praktik langsung agar peserta pelatihan lebih mudah memahami dan mempraktikkan keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya yaitu komponen strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah proses belajar berlangsung. Tujuannya menjadi pedoman bagi pendidik dalam menentukan strategi, metode, serta kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan tujuan yang jelas, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan terukur. Contohnya, dalam pelatihan keterampilan menjahit di sebuah lembaga kursus, tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu membuat pakaian sederhana secara mandiri. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi atau bahan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Materi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tingkat kemampuan, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya, pada program pelatihan memasak makanan tradisional, materi yang diberikan dapat berupa pengenalan bahan makanan, teknik memasak, dan cara penyajian makanan tradisional. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik agar materi mudah dipahami. Contohnya, dalam pelatihan membuat kerajinan tangan, tutor menggunakan metode demonstrasi, yaitu menunjukkan langsung cara membuat kerajinan kepada peserta. Yang keempat, media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media yang menarik dapat membuat peserta didik lebih mudah memahami materi. Contohnya, pada pelatihan komputer, tutor menggunakan laptop, proyektor, dan modul praktik sebagai media pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Contohnya, dalam pelatihan memasak, evaluasi dilakukan dengan menilai hasil masakan yang dibuat oleh peserta pelatihan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik, di mana tutor menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik. Contohnya, pada pelatihan kewirausahaan, tutor menjelaskan cara memulai usaha kecil dan strategi pemasaran kepada peserta latihan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini menekankan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Contohnya dalam pelatihan pertanian.
Peserta diminta mengamati tanaman dan menemukan cara yang terbaik untuk merawat tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan kerjasama dalam kelompok. Peserta didik saling membantu dalam memahami materi. Contohnya, dalam pelatihan membuat kerajinan, peserta dibagi dalam kelompok untuk membuat produk kerajinan bersama. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kontekstual, yaitu strategi yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan. Contohnya pada pelatihan kewirausahaan, peserta belajar menghitung keuntungan dari usaha yang mereka jalankan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Contohnya, jika tujuan pelatihan adalah agar peserta didik mampu membuat kerajinan, maka strategi yang cocok adalah demonstrasi dan praktik langsung. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Contohnya, dalam pelatihan bagi orang dewasa, tutor menggunakan metode diskusi dan berbagi pengalaman, karena peserta sudah memiliki pengalaman hidup. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Jenis materi juga mempengaruhi strategi yang digunakan. Materi yang bersifat praktik membutuhkan strategi yang berbeda dengan materi teori. Contohnya, materi keterampilan menjahit lebih cocok menggunakan metode praktik dibandingkan ceramah. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas belajar seperti alat, ruang, dan media juga mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Contohnya, pelatihan komputer memerlukan ruang komputer dan perangkat komputer sebagai sarana utama. Yang kelima, yaitu waktu pembelajaran. Strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia, agar materi dapat disampaikan secara efektif. Contohnya, jika waktu pelatihan singkat, tutor dapat menggunakan metode demonstrasi dan praktik langsung. Selanjutnya yaitu penyesuaian strategi pembelajaran. Penyesuaian strategi pembelajaran adalah upaya pendidik untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi peserta didik dan situasi belajar. Penyesuaian ini penting karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Nah, dengan penyesuaian strategi pembelajaran, proses belajar akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya, dalam pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa, tutor menyesuaikan strategi dengan menggunakan contoh kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyesuaian strategi pembelajaran. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Tutor perlu mengetahui kemampuan awal, minat, dan kebutuhan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Contohnya, dalam pelatihan menjahit, tutor terlebih dahulu mengetahui apakah peserta sudah pernah menggunakan mesin jahit atau belum. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui karakteristik peserta didik, tutor menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya, tujuan pelatihan adalah agar peserta mampu membuat tas sederhana dari kain. Yang ketiga yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Tutor memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta didik. Metode yang sering digunakan di PNF adalah demonstrasi dan praktik langsung. Yang keempat yaitu menyesuaikan media dan sumber belajar. Media pembelajaran harus disesuaikan agar peserta dapat belajar dengan mudah. Contohnya dalam pelatihan memasak, media yang digunakan adalah alat masak, bahan makanan, dan buku resep. Yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran. Tutor melaksanakan pembelajaran sesuai strategi yang telah direncanakan.
Contohnya, peserta langsung mempraktikkan cara membuat produk yang diajarkan. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Contohnya, tutor menilai hasil kerajinan atau produk yang dibuat oleh peserta pelatihan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan perencanaan penting dalam proses belajar. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Penyesuaian strategi pembelajaran membantu meningkatkan efektivitas dan keberhasilan belajar. Dalam pembelajaran, terutama dalam PNF, strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi peserta didik. Dengan penyesuaian strategi yang tepat, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mampu meningkatkan keterampilan serta pengetahuan peserta didik. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.